Enak aja kami dibilang fitnah. Kok di kitabnya begitu? Lah. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah nih, jawab. Nih, siapa ini yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu? Siapa kak? Siapa kak yang memberikan bini-bini orang kepada Daud itu siapa? Ini baru satu kak. Belum lagi saya kasih tuan kakak minta upeti perawan kak. Mau tahu ayatnya? Waduh, kalau saya bongkar-bongkar di sini habis kakak ini nanti. Jadi kalau kalian mengatakan saya memfitnah, silakan. Revisi aja Babel kalian. Bilang itu salah terjemahan, nggak apa-apa. Kalau sama saya ini, saya tidak suka nambahin kata-kata. Tapi saya berbicara konteks rasio. Rasional. Logika. Tekstual. Kontekstual, hayo. Apa konteksnya di situ? Konteksnya di situ Nathan memperingatkan Daud. Nah, terus masalahnya apa? Mari kita diskusi bagus-bagus. Nah, ketika kalian mengatakan nabimu, nabi saya kenapa? Tunjukkan satu perbuatan tercela nabi saya. Kalau perbuatan tercela Tuhan dan Paulus saya bisa tunjukkan. Ya. Gitu kalau diskusi itu. Sama kami ini umat Islam berdata boy. Karena terlarang bagi kami berbicara dari diri kami sendiri. Bahkan kitab kami saja kami tidak boleh tafsir. Apalagi kitab kalian. Karena itu masuk dalam delik undang-undang penistaan agama. Saya tidak perlu tafsir. Saya cukup membukakan ayatnya dan tanya. Silahkan kalian jawab sendiri. Bunda Gembala mau tahu jawabannya piye. Ya, asal kalian ngomongnya tuh pakai dasar data dan literatur. Merujuk kepada orang-orang yang paham betul. Jangan dari pribadi sendiri ngaku punya Roh Kudus. Ya, nanti Bunda hardik Roh Kudus kalian. Karena telah membohongi Bunda. Bunda gak suka dibohongin. Ya, silakan. Bisa ya, saya bicara mungkin sedikit Bang Ging. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah 2.600 mata memandang, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, di-share dan di-follow. Di atas ada akun saya Kata Bible 08. Akun ini adalah akun jaga-jaga ketika akun besar kita nggak bisa live atau terban. Saya harap semua teman-teman yang ada di bawah bersedia untuk follow akun saya Kata Bible 08. Akun Uniriva dan kawan-kawan saya di atas di follow semua teman-teman. Di tap-tap layar, follow semua yang ada di sini. Kalau yang Kristen terserah abang ya, mau di follow atau tidak terserah. Terserah saja. Jadi di follow tolong akun Kata Bible 03 2.700 mata memandang di follow, akun Uniriva di follow teman-teman. Biar kalian tidak ketinggalan pada saat kami live setiap harinya insya Allah dan selalu bisa mengedukasi teman-teman semua. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Lanjut tuh nih. Kau bisa masuk? Ya, sebelum masuk saya mau menyampaikan dulu ya buat kakak Yetria. Kakak itu kan mendengarkan Edis. Coba Anda cari tahu dulu Edis ini sekolah di mana kak? Ya, karena kami umat Islam ini kalau mendengarkan perkataan seseorang itu kami harus tahu kredibilitasnya dulu. Boleh kita dapat ilmu dari orang yang tidak ada kredibilitas. Pengetahuan itu boleh. Tapi kalau Anda mengatakan Edis benar, pastikan dulu kredibilitasnya apa. Atau dia teman SD aja, tiba-tiba bicara tentang ketuhanan ya. Saran saya buat kakak nih, kritisi dulu. Apakah ini orang kredibel atau enggak. Jangan karena dia banyak yang nonton terus kalian bilang itu benar, tuh logical fallacy namanya ya. Ya Kak Yetria ya, semoga Anda mengerti bahwa ilmu pengetahuan itu ada metode untuk mendapatkannya. Lanjut. Silakan yang lain. Halo. Ini saya cuma bicara aja agama. Saya orang Timur Leste. Saya bukan orang sebentar. Sebelum dilanjut, ada dua hak yang kami berikan kepada kalian non-muslim. Pertama, kalian boleh memberikan edukasi kalau kalian kredibel. Kredibel ini maksudnya apa? Minimal walaupun kalian bukan adalah ahli yang sekolah secara teologis dan akademik, minimal kalian memahami satu tema yang kalian bahas. Kalian belajar. Buktinya nanti adalah dengan adanya data. Ya, jadi kalau mau menjelaskan tuh data dulu baru penjelasan. Saya akan pakai data. Nah, kalau tidak pernah baca kitab apapun, jangan coba-coba jelaskan di sini. Karena kami nggak mau minum bodrek, ya. Kita nggak mau ikat kepala, ya. Iya, karma.
Kalian bertanya saja. Ya, Semua- begitu ya. Ya. Semua Kristen itu doa pakai lingua mereka, bukan pakai lingua Arab. Saya nggak masalah dengan doa. Mau Ya. kalian pakai bahasa roh berdoa nggak ada urusan. Saya mau tanya, Karena itu- Anda kesini mau ngapain? Karena Coba, bahasa, itu bahasa Indonesia aja nggak ngerti, mau jelasin pula sama kita. Gimana ini? Anda bahasa Indonesia aja nggak paham. Saya tanya, orang makanya Timor Leste. saya tanya. Saya nggak peduli mau Timur Leste kayak mau orang Ambon kayak orang apa kayak. Saya mau tanya, Anda kesini mau ngapain dulu nih Pak? Itu saya tadi Mau dengar. ngapain? Saya tadi dengar bicaraan Enggak, Tentang bukan itu yang agama. saya tanya. Saya tanya Anda kesini mau ngapain, Bapak? ya karena saya datang ini karena Anda jelek. Saya nggak tanya kenapa Anda datang. Saya tanya Anda kesini mau ngapain. Bahasa Indonesia aja Abang nggak ngerti. Gimana Abang mau jelaskan ke saya, nanti debat kusir kita. Bahasa Indonesia aja nggak paham Anda. Saya Jadi paham, saya paham, cuma bicaranya kagum karena saya itu bukan lingua saya. Ya, terus Anda mau ngapain Bapak yang terhormat? Ya karena Kesini mau ngapain? Mau ngapain? Kesini mau ngapain? Mau bertanya, mau Ya. menjelaskan, atau mau diskusi, atau mau ngapain gitu? Atau mau nanyain nomor rekening saya? no, No. I'm Terus? discussing because you So said what do you want? What do you want? I want What? because you told the Christians that Yes, I'm talking Yes. about Christian. So what do you want? I want make something right, not discussing. It's about talking about the politic. This is like a politic. It's not a. Sorry, it's not sir, politic. sir, wait a minute, Every sir. every This room- every country Sir. have Sir, wait a second. This room Yes. for discuss about religion. yes Right? about the religion. Yes, I understand. What do you want? Because We a Muslim give you kursi bahasa Inggrisnya apa guys? Apa itu? Apa itu? Kasih kamu kesempatan. Give you chance ya, kesempatan ya. Give you chance to asking about religion or discuss about religion. yes, like so this is you want this to is asking real- something? Yes, I know what you mean. Please, But please. Yeah, you this- asking about something. Yeah. Yeah, okay. I want to know why all the Christians Yes. on this world, Mhm. when they go prayers, have their own language, but why? Own language. Example. Own language. Own Okay, wait. language, yes. Let me make clear because my English not good, so Yes. I want understand what you say. Let Yes. me clear. You mean Christian, all Christian, Yes, if pray use the own language like that. yes, So in Islam use Arabic language like that. yes, yes, So you want to asking why this is can be truth like that? yes, Okay, because we are Muslim, never want to make distorsi. Bahasa Inggris gue kacau lagi nih. Apa You artinya can itu speak distorsi? Indonesian. I can. Udahlah. Kalau bisa bahasa Indonesia dari tadi lah Pak. Ribet kali pun aku belajar bahasa Inggris. Aku masih belajar nih, ya. Kami tidak mau, kami tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa kami supaya tidak terjadi penyesatan dan kerusakan seperti yang terjadi di Kristen. For example, wait a minute, let me prove that. I give you literation, okay? No problem. Go Oke. ahead. Oke. Sabar ya guys. Sabar guys. Gue lagi belajar bahasa Inggris nih. Mana ini? Iqbal, makanya belajar bahasa Inggris Iqbal. Jadi bisa kok ini uni kalau uni lagi enggak. Aku bisa kok Uni, tapi bahasa Roh Ayo. Kudus kalau Ijaz. Kau jangan macam-macam kau dek. Lo Wait. introduce myself. Oh ya udah. lanjut. Don't introduce yourself. Ya. Iya. Okay. For example, why we are Muslim use one language
when we prayer. Because if like your religion use own language with yourself, nah ini yang terjadi nih. Apa yang terjadi? Tadi manggil apa nih? Manggil apa tadi? Sorry. Ini bahasa Inggris kan? Ini nggak apa-apa lah sambil belajar bahasa Inggris. Boleh. Ini kan? Can you see, sir? Yes. Sir? Yes. The European Times say, you know, misunderstanding about Musa because the translator the translator your book ya. Siapa sih namanya? Apa sih artinya penterjemah? Apa penterjemah artinya bahasa Inggrisnya Translate. Ya, the translator ya. Yes. Ya, the translator make membuat kesalahan apa? Bahasa Inggrisnya Pura-beraba. Ya, because the wrong translator. Jadi pengen nyanyi Inggris aku nih guys. Bahasa Inggris sama aja yang pintar. Udah diam aja. Ya. Dojo, because Jawa, your own language ya. Because wrong transliteration. Musa itu digambarkan bertanduk. Ya, Musa have a tanduk. Tanduk apa bahasa Inggrisnya guys? Musa bertanduk. Padahal ini tidak betul. Ini gara-gara kalian menerjemahkan kitab suci kalian tanpa memikirkan siapa yang berhak menerjemahkan itu punya kredibilitas atau tidak. Nah kami itu ya, kami boleh menerjemahkan Al-Quran, boleh menerjemahkan doa-doa kami dengan catatan. Harus yang kredibel. Harus jelas. Nah, ketika sesama kalian menggunakan language masing-masing, maka muncullah banyak denomination. Do you know about that, sir? In Christian, have many denomination. Like maybe you see on the transliteration ya, terjemahan King James Version with the LII. LAI itu LAI ya. LAI Lembaga Alkitabiah Indonesia. Many different sir. Have a distorsi about translate-nya gitulah. Gitulah. Okay, no problem. But why Indonesian have to get Arabic language? Because we learning. Yeah, we must be learning about Arabic language. That's why many children on the Muslim we teach about Arabic language. Sikit-sikit lah, apa namanya itu? Pelan-pelan gitu. Apa lah nama di bahasa Inggris ini? But your own language is Indonesian. How? Oh yes. I'm learning, sir. Why you have to follow Arabic? Not follow Arabic, using Arabic. Not follow, but using Arabic. That's the meaning. Because my prophet is from. Yeah, because my prophet come from Arabic, sir. Yeah, I understand. That's. Let we make clear about this. Your God, Jesus Christ, Yes. right? Yes. Using Jesus is the King of God. what Yesus use language apa pula lah ini bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Yesus tu? Bahasa apa dia? Yesus apa yang mau dibilang? Ya, Jesus Christ language Yesus, what the Jesus language? You know that? Jesus Christ. Yes. What's the language? Ya, itulah. What the Yesus language? Apa first language? Aramaic or Ibrani? Hebrew. Do you know that? Nah, why history about Jesus using Greek language? Can you make proof that I know. that's clearly I know about what you Jesus? mean. I know yeah. what they mean. Do you know? Own language from
from the God. Ca, bantu nih Ca. is Ca bisa bahasa different. Inggris ya? Aku It's nggak very malu kalau different. aku nggak malu ya. Sorry, aku No tidak problem. malu nggak bisa bahasa Inggris. Aku lebih malu orang Kristen di Indonesia bahasanya Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu baru malu. Kalau aku memang bukan orang Inggris, mama aku bukan orang Inggris dan Yeah, aku bangga kalau aku yes. salah kan aku belajar nggak malu lah. Emang It's kalian no belajar problem. malu. Everywhere is Iya, no Masya problem. Allah. Ah, It's ini normal. sir ini good It's normal. ini sir ini good ya. It's Normal normal, sir. it's normal. But do you understand what I say? Yes, I understand. Thank you what so are much, sir. What native language Jesus? Ini baca. Teman-teman tolong di bawah ya, bantu aku nih biar aku bacakan. Wait, sir, ini pertanyaannya. Native language of Jesus is Ibrani. Are you agree about this? Yes. Why history about Jesus you can find on the Greek language? Why can prove that is true history about Jesus? Jesus is never used in Yunani Greek language, but you know about Jesus on the New Testament. Yes. The original text is Yunani or Greek. This is never apa ya namanya? Can be distorsi like that. Do you understand what I mean? I know. Nah, baru this is problem. But if I am from Indonesia, use Yes. Arabic language to when I'm pray, this is not problem because I learning about Arabic language. I learn to read. I am. Okay. The meaning is all the language. What is the main language in this world? It's English, yes. I know English, but Yes. do you have? Tunggu dulu, bentar. Why do Wait, sir. Maybe. Ca, bilang gini, Ca. Bukan berarti ketika bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca di dunia itu benar gitu. Itu menjadi bahasa yang benar gitu. Maksudnya itu menjadi Bible menjadi benar gitu aja, Dek. Coba, Dek. Ini YouTube ini bermasalah nih, bentar. If you thinking about the language of the Bible, Yes. I know the language of Bible is English, but it's not right if only language, because Jesus is not from English. Jesus from Yahudi. Sini semua. Apa sih? Jerusalem. Jangan pakai bahasa Arab, Ca. Yes. Ca, jangan pakai bahasa Arab. All right. I know. I just know what you mean. It can be using I think forever. English or any language to be Don't the disturb prayers. Example, Iqbal. I'm Timor Leste. I can use in Yeah. my own language. Sir, When I wait, go sir, pray, wait, because sir. Has been Wait, sir. translated. You have a misunderstanding. Any country. Yeah, I know. You have misunderstanding about this. If I am pray to my God, it's Have to okay use Arabic. when wait. No. It's okay if I use Indonesian language. If I pray Yes. to God. Ya Allah, berikanlah kami makan, berikanlah kami. It's okay with Indonesian language. But if my prophet teach me about one ayah, we cannot to make change because maybe can be distorsi like that. Okay. Do you understand what I mean? Yeah, Like I that. understand. So it's okay. It's okay when I pray with Indonesian language. It's okay. Never mind. Allah not punish you if you pray with Indonesian. But pray. Yes, Not I understand whenever every prayer is. Solat with pray. Yes. This is different. Yeah, solat, pray, but is apa lagi ini ya bahasa Inggrisnya ya? Aduh. Ya, this is fundamental. Ritus, apa lagi? Liturgi, apa? You have to use. Jadi Ada nggak yang bisa bahasa Inggris? Yes, Tolong naik you ke atas have to dulu. use Wait. spiritual. Tolong ya, everyone please help me. If you can speak English, please come up here, please ya, help me ya. I'm sorry, I'm so noisy here. King of the Good. My sister meant
about pray, we can use anything language because Allah is know about anything language in the world. Ini. If you want salli or salat, you have to use Arabic language because salat is the first ritual of Islam. Ini ada musik Ca belakangnya. Kalian jangan nyuruh-nyuruh Bang Jibril, kalian aja cari Bang Jibril sana, ada ya kalian nih. Masih banyak orang Islam yang bisa bahasa Inggris. Kenapa harus Jibril? Ada ya kalian. Heran aku dengan kalian nih. Kayak seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris, ya. Mana tadi abang tadi yang bisa bahasa Inggris, ya? Kok kayak seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris? Banyak orang lain yang bisa bahasa Inggris. Heran aku. Nah, Bunda Mila pun bisa bahasa Inggris. Siapa lagi yang bisa bahasa Inggris? Aku bisa. Halo. Iya, heran. Yes. Nah, lanjut. Hello, sir. Okay. Yes. Excuse me. Go ahead, my friend. Excuse me. Anjay. It's okay. Sir, maybe we use Indonesian language but Yes. slowly. I make clear in Indonesian language but we slowly. It's okay? Okay, Because no my problem. English still learning, sir. So, yeah, you know. Okay, sir. Kita lanjut. Bisa kita pakai bahasa Indonesia saja slowly. Yeah, no problem. Yes. Begini, sir. Nah, ini aku jarang-jarang pakai begini loh ya. Aduh, Armin noise banget. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran. Yeah. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran karena saya sudah membuktikan ketika banyak orang yang meniadakan teks aslinya lalu kemudian diganti ke bahasa yang baru terjadi distorsi. Tadi saya sudah tunjukkan Santo Jerome membuat Musa digambarkan bertanduk gara-gara dia salah menerjemahkan kata cahaya menjadi kata tanduk. Jadi terdistorsi, bisa menjadi penyesatan. Bukan berarti Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, sir. Do you understand? Understand. But kalau yang kami lakukan ini adalah ritus atau liturgi atau syariat atau yang perintah yang notabene perintah yang menjadi fundamental seperti sholat, kami tidak boleh rubah sama sekali karena ini adalah salah satu ritual terpenting dalam keyakinan Islam yang mana seluruh all people harus sama apa yang dibacanya. Harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Itu kenapa kami belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Maka bukan berarti kami tidak boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Boleh. Tapi tidak boleh meniadakan teks asli. Tidak boleh meniadakannya. Kami translate boleh. Tapi pas sholat kami tidak boleh mengganti dengan bahasa masing-masing. Nanti ini berbahaya, bisa terjadi distorsi. Because sholat most important for us, for our Muslim. I know. I understand. That's Okay, why thank you. every country. Anjay. It's okay. My brother like to bercanda, sir. Gitu. It's okay. Joking. Joking. Gitulah. Yes, sir. Yes, sir. It's Please coming continue. every generation and generation. Do you know what I mean? Yeah, I Bang know. Mikael itu pintar itu bahasa Inggris itu. Ya, I Karena know. suara Bang So Mikael. Islam Tonton. is very big in Indonesia. Yes. Not only Indonesia, by the way. The first time coming to Indonesia, do you know the dates or the years? I don't understand what you say. Islam is coming to the country. Example like Christian. I don't understand. Wait. Do you mean about the religion is more bigger? Yes, religion. Oh, Yes, okay, yes. okay. Coming So? to this country, how long? How many years? Do you know the years? Mm-hmm. So, That's what the it. problem, sir? The What do you means- want to asking to us? I asking if the first
If the If the first, first- if the first, this my country, like example, Christian is the first, is the first Christian into my country. Definitely, the generation will be like 90% or 80% to be a Christian. If Indonesian, like a Muslim, came to the first stage, the first stage is I don't understand what the problem, sir. Don't make me confused, sir, because I try to understand what you say, but I not get the point. What your question, sir? By the way, I don't understand Can you say the once question. again? my question the is like a question. generation, like a generation. Do you know generation? Generation, yes. Yes. Tak racun awak lagi. So the problem, sir. Maybe you want to asking something problem about religion, just like that. Don't talking about something not our topic like that. Our topic is talking about religion. We talking about religion. We discuss about religion. We talking about religion, not about personal, not about personality, but we talking about religion. Okay? Because I don't know when you say on my religion like this, but we not have the proof. Okay, so when we talking about religion, I can show to you the ayah. Okay. No, the chapter. So I want to give you the history my question, like that. My question is, okay, the religion, yes, the Christian religion, where they coming from, and the Muslim religion, where they coming Okay, from. The thank you so much. The first. Do you know about where the Christian come from? Do you know about that? Do you know about that? I know. From I know who? From who? The Christian, the first is from From? the Jesus. No, sir. Sorry, Yes, sir. why not? No. Worse. No, the that's first wrong. he's from Wait. the Jesus. The No. Christian. Look on your book. Look on your book. The first Christian come from Paul, not from Jesus, because he don't know about Christian, because he not use in Greek language, because Jesus using Aramaic language. Understand? Yes, Don't I say understand. Christian from Jesus. This is not true, because Christian from Paulus. You are not right. Okay, I give you chapter. No. Ya Indah itu lanjut, This is the book only. The first Christian is from the Jesus. Wait, sir. They I learn give you from proof, their sir. Sir, wait, And sir. they created. how we can prove that the first Christian is from Jesus? How we can prove? Yes. Coba, Ya, tak lanjut, racuni Pak. awakmu, Co. Awakmu tak racuni, Co. Nanti Co, aku ngomong jangan pakai bahasa coun. Padang. Why you can say like the first time? Why you can kenapa nih jaring? Enggak setuju aku dari tadi. Udah gini aja ya. Sir, I give you the proof. The Christian not from Jesus but from Paulus. After that, we give the another person to asking. Alright, sir? Okay, sir. It's okay lah, sir. Nanti aja, sir. Belajar dulu bahasa Indonesia, sir. Tunggu dulu aku setahun lagi bisa bahasa Inggris ya, sir. Aman, sir. Okay, no problem. Setahun lagi, sir. Setahun lagi. Tenang aja, sir. Ya. 1 year later. Ya, 1 tahun lagi aku bisa lancar bahasa Inggris. Aman kalian. Loh, kemana Udah dia? lanjut. Udah turun, udah. Capek bahasa Inggris ah. Aku udah lari ke kamar mandi juga ini. Capek kali pun. One years later, I using English for every time. Dan bahasa Spanyol lah ya. Tenang aja kalian. Tunggu 2 tahun lagi aku bahasa Spanyol. 1 tahun lagi aku pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Awas kalian. Ku habisi kalian dalam. Coba Tejo suruh terjemahkan lu. Terjemahkan, Jo. Jo. Awakmu tak kaplek kan, Co. Tejo. Tejo bahasa Indonesia yang semrawut, apalagi bahasa Inggris. Hah? Angel ya. Ayo, Co. Ora, kau iki wes ngene iki Kristen lah ngelo angel kon. Wes Tejo ki Kristen wae wes. Lah, Ora usah wae iki. Wah, ngono lho, nggih bahasa Jawa. Lah iso no nek aku yo iso. Piye to? Wes yo. Iki Jo, iki ilmu buat Tejo juga nih. Saya ajarkan sama Tejo. Nih. Lho, Bang Mikael ora iso, no.
Aku. Mikael Iki gitu. lho tak bacain. Iki bahasa Jawa. Aku. Wes Iki bahasa Jawa. Iki Coba lho. ini. Kalau si Mister masih di bawah ini. And Sir. when he had found him, he brought him into Antioch. And it came to pass that a whole year they assemble themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch too. Jadi Kristennya pertama kali dipanggilnya di Antioquia gitu maksudnya. Nah gitu ya sir. Sir, do you hear us on the here? Sir? Gitu ya. Sir. Sir, do you hear us? Sir? Sir? Oke, sir. Thank you, sir. Sir, typing, sir. Oke, I understand like that, ya. Enggak. Lanjut. Jo, Tejo, awakmu gelut ae karo aku wanita. Ayo wis, gelut. Jo. Wis lanjut, Kakak Yetria iki lho. Kakak Yetria iki ngono apa? Ini ngopo to? Aduh, Kakak gak Yetria. ngerti bahasa Jawa tuh, aduh. Ya udah. Ya Kakak Yetria sekarang gini deh. Iya, Gini loh, ngomong Kak, bahasa ya. Indonesia aja kita. Gini Kak. Bahasa Indonesia aja. Saya paham gini ya Kak. Mungkin saya bawa Kak Keranain dulu. Saya mengerti Kak, yang namanya agama kita masing-masing ini, kita menganggap agama kita benar. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kakak percaya bahwa Kristen agama benar, kami percaya bahwa Islam agama benar. Tapi kalau kita sudah masuk ranah dialektika, Kak, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pernyataan, tentu ada sanggahan. Nah, saya kan buat pernyataan di sini, Kristen salah. Kalau kakak tidak bisa, misalnya enggak apa-apa. Oke, saya hari ini belum bisa bantah Unirifa deh. Nah, saya masih menunggu kakak. Suatu saat kakak mungkin cari tahu dulu, pelajari dulu, baca dulu. Seperti kakak bilang tadi, enggak ada di kitab saya begitu. Sementara kakak belum baca. Maksud saya tuh ketika teman-teman Kristen dapat informasi dari kami enggak suruh kalian percaya kok. Minimal yo di cross check aja dulu gitu loh. Supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa kita ini tidak saling menyerang tapi ingin mengedukasi. Edukasi itu kan transfer knowledge sama transfer attitude kan. Memberikan pendapat dan pandangan kan. Nah jadi kalau tadi saya bilang, kakak bilang kami tidak diajarkan membenci. Saya kutipkan ayat yang secara eksplisit itu mengajarkan untuk membenci. Nah interpretasinya boleh kakak sampaikan asal jelas gitu. Maksudnya ini menurut para scholar saya. Ya, ini ahli-ahli saya nih, pendeta-pendeta saya bilang bahwa ini maksudnya bukan membenci Uni, tapi begini. Nggak apa-apa, kita dengerin kok. Cuman kalau kakak menjelaskan tapi kakak belum baca, ini yang terlarang di Komal ini gitu loh. Itu yang akhirnya kita nanti debat kusir. Saya tuh sangat mengapresiasi teman-teman Kristen. Kitab saya ada di luar, bawal kitab Ya, soalnya. kakak cek aja nanti di Lukas pasal 14 nomor 26 itu apakah memang Berapa tuh? 14 nomor 20. Dan satu lagi yang saya bilang Tuhan mengambil istri orang itu di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel. Ya, kakak catat aja dulu. Dan kami ini bukan orang yang kayak mengislamisasi kalian tuh enggak gitu loh. Saya tuh enggak ada kapasitas buat mengislamkan. Saya hanya tidak mau orang-orang tuh ngeklaim bombastis tapi enggak mampu membuktikan klaimnya gitu loh. Ketika ditanya, loh kenapa kalian katakan Bible suci? Kenapa kalian katakan Kristen itu benar? Kenapa kalian katakan Yesus itu Tuhan? Tapi alasannya ternyata bukan alasan. Nah, jadi makanya kami di sini meluruskan gitu loh. Gak masalah kok kalian jadi Kristen, is okay. Itu hak kalian kok sebagai warga negara Indonesia. Mungkin gitu kakakku Yetria. Ada lagi pertanyaan selanjutnya kak? Mungkin dijawab sama Bang Ton nanti atau Mikail. Apa itu definisi mentuhankan begitu? Oke, Tuhan silakan Ton. Oke, mentuhankan tuh artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, Ibu. Sementara sesuatu tersebut tidak pernah menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Saya ambil contoh begini. Sapi itu nggak pernah bilang kalau dia adalah Tuhan, tetapi disembah, dituhankan. Artinya menjadikan sapi itu sebagai Tuhan. Seperti itu. Matahari tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, tidak pernah menyatakan bahwasanya matahari itu adalah Tuhan. Tetapi kemudian disembah, dituhankan. Itulah namanya mentuhankan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, itulah mentuhankan. Silakan. Oh iya. Loh,
kok iya doang? Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, sederhananya izin. Sederhananya itu menuhankan itu menyembah lah. Mengabdikan diri gitu. Ya. Kami mengabdikan diri, taat begitu. Kalau contoh saya lebih kepada menyembah. Kalau mengabdikan Hati-hati. diri saja atau taat saja itu bisa merujuk kepada manusia atau kepada makhluk. Ya, hati-hati di situ. Iya, iya. Menyembah Contoh saya itu juga saya menuhankan Tuhan Yesus. padahal nggak pernah ini, ngaku Tuhan kan? Tuhan Yesus. Ini nih, Ya. saya pakai literasi dulu sedikit gini. Kalau ibu bertanya tentang menuhankan, kembali ke kata dasarnya dulu. Tuhan, ya kan? Tuhan. Nah, ini kita pakai KBBI nih. Tuhan. Ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan definisinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Kemudian terakhir yang maha esa. Tuh. Nah, kita harus setuju dulu definisi kata Tuhan ini. Kalau kemudian nggak setuju dan membuat definisi yang lain daripada ini, nah kita nggak bisa lanjutkan diskusinya, kakak, gitu. Nah ini Kak, ini saya bantu nih, Oh, iya, iya. sujud dan ibadah dalam 4 bahasa nih Kak. Ini kajian saya kemarin nih. Jadi sujud itu Kak, bukan berarti itu melakukan liturgi keilahian atau mengabdikan diri kepada yang adalah ilahi, tapi penghormatan seperti Adam disujuti sama malaikat dalam Al-Quran, dan Musa bersujud kepada Yitro, atau Ibrahim sujud kepada suku Bani Het ya, dimana juga orang-orang bersujud kepada Yesus itu namanya proskuneo, atau dalam bahasa Yunaninya proskuneo, dalam bahasa Ibraninya saca apa saca ya, saka, sejet ya. Kalau sejet itu bahasa Aramaiknya. Kalau dalam bahasa Arabnya sujud. Tidak semua sujud itu beribadah, tapi yang namanya beribadah ada prosesi sujudnya gitu. Nah, jadi kata abadah itu mengabdikan diri kepada ilahi atau memprioritaskan dalam bentuk keilahian lah, atau sudah apa ya, menggantungkan diri lah, menggantungkan diri kepada apa yang disembah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berbeda sekali Kak. Itu berbeda banget itu. Nah, jadi kalau misalkannya nih menuhankan hawa nafsu seperti apa? Jadi apapun yang dilakukan di dunia ini itu melulu diperuntukkan untuk hawa nafsu. Maka bisa dikatakan menuhankan hawa nafsu. Ketundukan Iya, mutlak bisa lah. juga menuhankan setan kan? Oh bisa. Contoh setan, kalau orang menuruti keinginan setan itu artinya dia menuhankan, Iya. dia turuti, dia ikuti kan? Ini yang kakak harus paham nih. Menuruti kata-kata orang lain itu bukan berarti menuhankan. Yang menuhankan itu lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, lebih kompleks daripada itu. Contoh Menyembah. penyembahan, pengabdian, Menyembah setan kan? Iya. Contoh kayak orang menggantungkan diri dia, lah kepada apa yang menggantungkan disembah. diri pada ya. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa deh tanpa dia gitu. Pokoknya saya nggak bisa hidup. Pokoknya intinya tuh kayak betul-betul melakukan apa ya, kayak menyandarkan diri sendiri kepada yang disembah. Nah itu secara luasnya. Tapi kakak harus tahu bahwa kalau di dalam Islam itu syirik itu bukan hanya menuhankan, tapi syirik itu juga bisa seperti ini. Syirik itu artinya menyekutukan ya kan. Tapi syirik itu saya misalkannya menggunakan satu jimat misalkannya. Jimat misalkannya itu saya percaya bahwa jimat ini mampu merubah nasib saya. Itu saya sudah menyekutukan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah menjaga saya. Itu syirik. Jadi kalau dalam Islam itu sangat luas Kak maknanya Kak. Seperti itu. Sutejo di mute dulu dong, itu noise banget itu. Ya silakan Kak. Berarti nggak salah dong. Kakak itu tidak pernah, kami itu tidak pernah salahkan kakak menuhankan Yesus. Masalahnya itu menuhankan Yesus itu bukan menurut kami Kak, tapi menurut kebenaran itu sendiri. Maksudnya Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah ilah yang wajib disembah. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Bapanya saja, yaitu siapa? Yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yaitu siapa? Dia yang mengutus Yesus. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada yang mengutus dia, bukan dia sebagai yang diutus. Nah, dari tekstual inilah sebenarnya kakak disalahkan, bukan kami yang menyalahkan, tapi yang menyalahkan adalah teks kitab suci kakak sendiri. Siapa sih sebenarnya? Yesus. Ya, maksudnya terus yang diutus itu siapa? Yang diutus adalah Yesus, yang mengutus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh Yesus yang disebut sebagai Tuhan yang Echad. Siapa Tuhan yang Echad? Tuhan yang satu-satunya tidak sama dengan yang lainnya gitu. Siapa Tuhan yang Echad itu? Kakak baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan itu tidak dapat dihampiri, berada di tempat terang. Artinya itu transenden atau beyond logic atau tak terhampiri atau tidak sama seperti makhluk, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, gitu.
Itu esensinya. Kita jangan bicara Tuhannya dulu, kita bicara esensinya. Betul. Nah, Iya, pertanyaan betul, saya, betul. Terus kalau kakak menyembah kepada siapa? Ya saya menyembah kepada Tuhan. Yang mana? Karena kalau bagaimana saya mau kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus? Saya nggak akan kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus. Enggak, dulu orang-orang mengenal Bapa tanpa ada Tuhan yang diutus loh, Kak. Dulu orang-orang mengenal Tuhan karena ada nabi yang diutus. Dulu Bani Israel itu mengenal Tuhan yang disembah mereka itu gara-gara Musa diutus menjadi nabi. Kakak baca dalam bilangan dalam kitab Ulangan 18:18. Iya, para nabi saya itu. tahu. Bilangan 18:18. Betul. Jadi kalau kakak bilang kakak itu tidak mengenal Tuhan dari Yesus, Kak. Kakak mengenal Tuhan itu dari kitab yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas dan Yohanes yang secara akademik diragukan oleh skolar kakak sendiri bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Penulisnya Bible itu menurut skolar kakak itu diragukan. Penulisnya adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Karena pertama murid-murid Yesus itu kebanyakan orang Ibrani. Tapi tiba-tiba tulisannya kok Yunani fasih begitu. Itu harus dipahami. Secara logika lah, rasio kita berpikir di situ. Murid-murid Yesus itu bukan orang terpelajar, Kak. Dia adalah orang-orang yang nelayan, cukai. Tiba-tiba katanya Matius dan Yohanes membuat kitab bertuliskan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada waktu itu. Ibarat kata, nenek saya yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba bikin buku. Bahasanya bahasa Belanda, coy. Nenek saya gak pernah sekolah. Tiba-tiba nenek saya bikin buku. Tulisannya bahasa Belanda sempurna lagi. Kan perlu dicurigai nih. Nenek saya gak pernah belajar. Jadi perlu dipertanyakan gitu loh. Kakak tuh gak tahu Tuhan. Kalau kakak, taruhlah, anggaplah gini deh. Anggaplah kakak percaya kepada Bible kakak. Anggaplah Bible itu benar. Bahkan menurut Bible sendiri. Saya tanya sama kakak. Jujur kakak sama saya. Jawab dengan jujur kak. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan? Dan siapa pencipta langit dan bumi yang wajib disembah menurut Yesus? Jujur kak. Itu pertanyaan pertama. Tuh, kan jawab sama Pak Suci. Nah, lalu kenapa kakak malah menuhankan anaknya? Lah ketika Yesus sendiri menyuruh kakak menyembah. Lah itu menurutmu, Yesus pernah bilang begitu. Kalau untuk menyembah, mencapai Bapa harus menyembah dia. Mana dalilnya? Iya. Bukan menyembah, tetapi melalui. Mengikuti dia. Mengikuti maksudnya tuh. Mengikuti Yesus itu sama seperti menyembah kepada Bapa. Sama seperti kami menyembah kepada Allah itu kami bisa tahu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa kalian malah menyembah Yesus? Semua nabi-nabi itu sama, fungsionalnya sama saja itu Kak Yetri ya. Dari zamannya Musa itu adalah utusan Tuhan. Kemudian menerima firman Tuhan, menerima hukum Taurat disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Bukan berarti kemudian Nabi Musanya yang jadi Tuhan, enggak. Tetapi Nabi Musa adalah perantara supaya umatnya mengenal kepada Tuhan. Begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan buat saya. Saya juga percaya. Karena di dalam Yohanes 13 atau 16 berkata bahwa akulah ada jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Salah, itu Yohanes 14 nomor 6 itu. Salah dan itu bohong. Itu bohong gitu. Oh, iya. Pertama itu salah kakak sebutin. Kakak salah, udah dibenerin sama Mikael. Yang kedua itu bohong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai realitas. Faktanya Henok udah ke surga tanpa Yesus. Elias udah ke surga tanpa Yesus. Nah, akan kakak tidak berbohong kalau kakak pahamnya sama seperti umat Islam. Kakak bisa dikatakan tidak menuduh Yesus berbohong. Nah, gini saya tunjukin nih. Kalau kakak pahamnya seperti kami, maka konsekuensinya Yesus tidak berbohong. Tapi kalau kakak pakai itu secara tekstual seperti doktrin Kristen, itu menuduh Yesus berbohong. Karena faktanya sudah ada Henok dan Elia ke surga tanpa melalui Yesus. Tapi kalau kakak memahami seperti kami umat Islam, maka tidak ada konsekuensi Yesus berbohong. Contohnya gini. Dalam Islam, kami percaya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus untuk kaum Bani Israel. Bahkan di kitab kakak pun Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba tersesat dari Israel. Maka kami imani bahwa tidak ada satupun orang Bani Israel atau Yahudi yang bisa bertemu atau sampai kepada kebenaran itu kalau tidak mengakui Yesus sebagai Mesia. Itu berarti dia nggak bohong.
Itu faktanya. Karena apa? Karena memang dia adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi satu pun Bani Israel yang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, walaupun percaya kepada Nabi Muhammad, tetap tidak akan pernah masuk surga. Ini baru benar nih keyakinannya. Artinya dengan keyakinan kami umat Islam tidak menuduh Yesus berbohong. Tapi kalau pakai pandangan Kristen, apa maksudnya itu? Ya seluruh manusia pokoknya nggak ada yang selamat. Bohong. Karena apa? Sebelum Yesus dilahirkan berapa ratus tahun yang lalu sudah ada yang masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesus belum lahir. Gitu Kak cara memahaminya. Bahkan ini divalidasi sama kitab Anda. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lagi-lagi dia secara eksplisit, non implisit. Itu nggak perlu ditafsir, jelas sekali. Nah, bahkan ketika dalam kitab Matius pasal 13 nomor 11 sampai 13, kepadamu, siapa kepadamu itu? Ya Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel kok. Kepadamu diberitahukan tentang kerajaan surga, kepada yang lain tidak, supaya genap nubuatannya saya. Apa nubuatannya saya? Biarkan bangsa ini punya telinga tapi tidak mendengar dengan hatinya, supaya mereka tidak berbalik agar sembuh. Artinya memang ada yang tidak diinginkan Tuhan untuk bertaubat karena memang mereka sudah tenggelam dalam maksiatnya. Siapa di antaranya? Yahudi yang telah membunuhi para nabi. Sampai detik ini mereka tidak menerima Nabi Isa Al-Masih sebagai Mesia. Makanya mereka tetap ahli neraka jahanam. Ini terkorelasi ke ajaran Yesus dengan Islam. Tapi ajaran Kristen bertolak belakang dengan ajaran Nabi Yesus. Begitu. Diam dulu Jo. Jo jangan ngerecokin. Ya nggak bisa begitu, Mi, nggak bisa begitu. Loh kenapa nggak bisa? Bisa begitu. Yang menerima Yesus itu jelas itu Kristen, Mi. Ya apa-apa ya nggak masalah. Ya, menerima sebagai apa? Tang itu Yesus itu nah ya udah sebagai kamu Tuhan. jadi Kristen aja tuh Jo. Ya udah Jo nggak apa-apa Jo. Kapan Yesus pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan, ikutlah aku karena aku adalah Tuhan? Nggak pernah. Itu adalah tafsir, itu adalah doktrin bapak-bapak gereja. Wes menang Jo, wes menang Jo, tak racun gue, wes. Pengajaran Yesus ketika dia di bumi apa yang diajarkan? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 nomor 3. Kemudian Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai yang ngutus, bukan sebagai Tuhan. Itu namanya ngarang. Bahkan kalau untuk penyembahan, Yesus mengatakan ketika Yesus diuji di padang gurun, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian di Yohanes 4 nomor 21 sampai 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan apa di sana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kok. Dari mana kita bisa tahu Yesus menyembah? Kita bisa baca lagi Matius di Matius berapa ya? Lupa saya sampai. Oke. Banyak sekali. Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Bapa. Bentar Ton. Ini Kak Iriani. Ya Kak, silakan Kak. Kenapa Kak? Saya turun dulu ya, soalnya saya mau balik tapi ke rumah. sebelum Kakak turun, saya mau ngomong sedikit, izin. Gini ya Kak, terima kasih sudah bergabung di Komal kami ya. Kami umat Islam ini, kalau Kakak lihat ketika berdebat mungkin ada masa-masa kami sangat keras, tapi Kakak harus tahu siapa yang kami hadapi ya. Karena kami bukan tidak diajarkan kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau mungkin Kakak melihat kami pada saat satu momen kami agak keras, Kakak tahu itu alasannya karena kami menghadapi orang-orang yang memang harus kami tampar gitu ya, karena mereka menghujat mungkin atau ngeyel atau ya merusak lah diskusi ini. Tapi kalau orang-orang seperti Kakak kami terima dengan senang, kami berikan tempat untuk Kakak untuk bertanya dalam tentang Al-Quran atau tentang hadis. Tapi ketika ada klaim itu kami pasti akan mengkomparasinya nanti. Jadi silakan Kakak kalau berkenan hadir lagi di Komal Kata Bible 03. Insya Allah kalau Kakak bertanya dengan saudara-saudara kami mencoba untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi kewajiban bagi kami untuk dakwah bil hikmah. Silakan Kakak Yitria kalau mau turun boleh. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau ada kata-kata kami yang salah ya. Maaf kalau ada saya juga minta maaf kalau salah juga Bu. Nggak apa-apa, sama-sama kakakku. Ya, salam toleransi kakakku, sehat-sehat selalu. Sutejo,
Pamit dulu ya Kak. Ya, silakan kakakku. Tejo dipamitin seneng dia. Mumbul dipamiti Tejo. Nih, kupentalin dulu ya, patah-patah nih. Kupentalin dulu, nanti langsung naik lagi ya. Bentar. Seluruh umat beragama Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang tidak bisa dibantu. Lanjut Yang rungkat Ya, maksudnya satu ayat yang kebenarannya itu diterima, kebenarannya itu bisa diterima di Islam dan di Al-Quran ayatnya. Kebenarannya itu bisa diterima untuk semua kalangan, begitu loh, supaya adem mikirku ini bisa adem begitu, supaya cara berpikirnya dari kalangan yang lain itu bisa dingin dan diterima, begitu loh. Nggak bisa Jo, memang sudah ada banyak agama itu dengan setiap pengajarannya punya kitab masing-masing, punya literasi masing-masing. Bagaimana kamu kemudian mengatakan bahwasanya gimana caranya Bang Ton biar semua bisa percaya kepada satu agama? Nggak bisa gitu. Maka sebetulnya cara yang benar gimana Bang Ton? Cara yang benar adalah ya Anda harus belajar, Anda harus mencari. Anda boleh komparasi antara satu dan yang lain. Mana yang menurut Anda sesuai dengan akal logika Anda dan bahkan dengan iman Anda. Artinya apa ya? Anda yang harus belajar. Silakan bertanya. Itu mengkomparasi kalau di dalam Bible seperti ini, kalau di dalam Al-Quran seperti apa Bang Ton? Nah, dicari mana yang benernya. Loh, kok hilang Ton? Itu kalau Anda mau belajar. Uniripa kok hilang? Ada, masih ada Bang Iqbal yang ini nge-lag. Hah? Kok hilang semua? Enggak nge-lag mungkin teman-teman. Nge-lag dia. Iya, di lain juga dilihat orang. Pada hilang katanya, hilang. Iya, pada hilang semua. Iya, pada hilang semua. Oh, hilang ya? Atau Tapi kita turun dulu semua suaranya. aja. Coba Uni Ya, turun turun pintu dulu aja baru ya, naik Dek. lagi. Ya. Turunin aja Bang, turunin aja kita. Turunin. Loh, ini Tejo aja nih. Iya, Tejo ada. Loh, aku nggak usah diturunin aku. Bentar Jo, Aku mau sabar Jo. debat. Iya naik lagi habis ini debat. Untukmu benar aja debat aja kon. Kasih petir Ton, kasih petir. Itu petir ilahi Jo. Ya. Makan dulu. Mangan naik Mangan di WhatsApp. ngunyah gitu. Urip kok ngunyah. Iwak PY. Jadi Kang Mas Sutejo iki wong ngendi to? Aku Banyuwangi Jember lu. Oh, Banyuwangi. Jember. Banyuwangi. Asli Tonggoan Madura. ada aku asli lagi. Asli ini Banyuwangi. Iya, Asli. Makanannya opo, Bang Kang? Mikael wis surgane wis beda karo surga. Ya rapopo no. Nah, Beda yo. itu berhubungan sama pertanyaanmu barusan. Kamu mengatakan surganya Bang Mikael sama surganya Bang Sutejo berbeda. Nah, ini yang harus dipikirkan. Benarkah statement saya ketika saya mengatakan ada dua surga dan ada dua Tuhan yang menciptakan surga? Kan gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan Bang Tejo, yang harus dicari tahu. Karena statementmu kalau dijabarkan seperti itu jadinya. Surgamu beda dengan surga saya. Artinya kamu meyakini bahwasanya ada dua Tuhan yang menciptakan dua surga, yaitu Islam dengan surganya, kemudian Kristen dengan surganya masing-masing. Nah, kalau kamu sudah yakin bahwasanya statementmu yang barusan itu adalah sebuah kebenaran yang absolut, ya terserah kamu. Gitu. Halo. Dalam benak saya itu surga itu satu Bang. Nah, surga satu siapa yang ciptakan? Turunin aja ya Bal ya yang dua ini ya. Yang punya itu siapa? Itu saya yang punya. Yang ciptakan siapa? Yang punya.
Yang nyiptain dulu, yang nyiptain siapa? Punya siapa yang punya? Gini jawabannya, yang punya siapa? Ya yang punya lah. Astagfirullah. Gitu loh. Yang punya siapa? Ya yang punya. Kenapa? Inilah bukti ya sebetulnya teman-teman Kristen ini sendiri nggak pede dengan keyakinannya. Kenapa? Ketika ditanya siapa yang punya, kenapa nggak langsung jawab Yesus bang yang nyiptain? Itu dong. Nggak pede buktinya. Kenapa? Karena nggak punya dalil. Dalil yang demikian nggak pernah ada, nggak bisa ditemukan, Jo. Bahwasanya Yesus menciptakan nggak ada dalilnya. Yang punya itu yang menciptakan surga itu yang jelas ya sudah awal mulanya itu ya Tuhan yang seperti di Taman Eden itu. Tinggal ngomong itu kan bagian dari Taman Eden yang apakah Tuhan yang di Taman Eden itu adalah Yesus? Kan itu pertanyaannya akhirnya. Lah Yesus kan itu. Ya. Di dalile, ayo. Kan itu pada akhirnya apa? Pada akhirnya inti daripada diskusi kita akan butuh yang namanya dalil. Di mana dalilnya sebagai landasanmu untuk menjelaskan kepada kami bahwasanya Yesus itu yang berjalan-jalan di Taman Eden. Landasanmu untuk dalil gue kalah karo keyakinan, Bang. Lah kok nek ngomong keyakinan kok nate nyembah knalpot, katanya nyembah knalpot, nyembah sandal pun ya karepmu, iku ya keyakinanmu iku. Nah, itu. Jawabanku ngono. Nah, itu. Kan ngono sih. Lah jangankan kamu nyembah Yesus, kamu mau nyembah sandal jepit kamu bilang, "Ini Tuhanku, Bang." Tak biarin kamu tenan. Tak dukung malahan. Iya bener iku Tuhan iku. Nah, tak ngono malahan. Nah, itu kan menjawab pakai yang namanya keimanan. Nah, kalau kamu bisa pakai akal bahwasanya nggak mungkin sandal ini adalah Tuhan. Lah, sekarang mungkinkah bahwasanya manusia ini adalah Tuhan? Kan gitu. Ayo. Iya ya. Lah, sadar akhirnya. Kamu bisa jawab bahwasanya nggak mungkin bang, knalpot itu Tuhan, nggak mungkin sandal itu Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kamu meyakinkan kita semua bahwasanya manusia yang gondrong ganteng iki adalah Tuhan? Kan ngono? Alhamdulillah ya Allah sudah mulai sadar Pak Ijo. Oh Sutejo. Ada gunanya makan sambil diskusi, jadi masuk ilmu ini siti-siti. Jadi nek mangan sambil diskusi ternyata obatnya langsung masuk sama nasi. Jo, tapi kok kalau ngomong tuh yuk tutup dulu, ganggu lo. Atau gimana ini Sutejo nih? Suruh turun dulu atau gimana? Soalnya dia kalau ngomong double loh. Apa ini signalnya kayaknya nih? Iya, dan nggak bisa di mute. Oh bisa, ya bisa. Oh emang nggak? Ya udah mute dulu. Lanjut obati lagi lah Ton. Kasihan Ton. Tapi ya Desek Muhammad kok itu dia masih pusing gimana tuh. Lanjut Mas Tejo, lanjut. Gimana kamu menyanggah statementmu sendiri itu? Ya dibuka mute. Giliran ngomong mute gak dibuka. Masalahnya begini, Tuhan yang abang maksudkan tadi itu kan yang tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun. Tetapi kalau Yesus itu pernah dilihat dan sudah memberikan suatu ajaran tentang keselamatan sebagai dialah satu. Permasalahannya Yesus ini Tuhan atau bukan, Jo? Itu permasalahannya. Yang penting itu selamatnya itu loh, Bang. Kalau yang penting itu selamatnya, menebusnya itu. Ini contohnya, tak kasih satu dalil, Jo. Tak kasih satu dalilnya. Nih, dalilnya. Tolong gedein host, karena gedein sendiri ribet nih. 1 Timotius 6 nomor 16. Yuk kita baca gitu. Nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tuh.
Lah, Yo. dalil ini sesuai dengan Yesus enggak ini? Ayo. Ini dalil ini sesuai dengan Yesus enggak? Nggak bisa dilihat manusia, tidak ada manusia yang pernah melihat dia. Lah yang gondrong itu apa, Jo? Tuh loh. Nggak sesuai. Berakal lah. Gunakan akal. Udah, kalau nggak bisa pakai data, pakai bata aja kita, nggak boto. Yes. Kasaan aja deh. Dudui data kok nguyang. Dibuka mute ngomong. Giliran dikokon ngomong malah menang gitu. Nah, setiap ngomong mesti aku dikai kalah-kalan. Kayak kapan aku jadi bener iki? Mosok kon salah. Lah ancane di ranah diskusi ini kalau mau membuktikan kebenaran ya tunjukkan dalil. Kan ngono sih. Yo, maksudnya iki biar ngangge dalil sekali-sekali mbok ngalah ngono awakmu kuwi sing enom. Mungkin wis tuwek. Waduh, diskriminasi ini Mas, sama yang muda nggak boleh. Sama yang muda nggak boleh. Aduh. Narepe ngomong apa-apa dibantah, wes. Ya karena itu tertulis di dalam Bible, Bang Tejo. Jadi Bang Tejo ya harus baca Bible lah. Kan gitu solusinya. Mau nganggitku kuwi nggak usah pakai sing ngarane bantah-bantah ngono ben supaya bisa diterima ngono. Nah, itu namanya jawaban tadi pakai iman. Itu namanya jawaban pakai iman, Bang Tejo. Ya. Jadi gini. Sama halnya seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada satu dan dia nggak mau beragama. Itu namanya orang-orang yang menganut paham agnostik. Gitu. Jadi dia yakin kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu cuma satu, tapi dia nggak beragama, nggak mau diatur. Gitu. Jadi akar PDW, nggak usah nggawe aturan. Kan ngono sih. Yura ngono Bang, yura ngono. Nah, makanya kalau orang ngono berarti apa jawabannya? Ya harus pakai yang namanya dalil. Dari mana kita tahu tentang Tuhan? Ya dari kitab suci. Lah kitab suci menuliskan apa? Kitab suci itu adalah informasi supaya kita tahu tentang Tuhan di dalamnya, kita baca. Kan gitu sih. Setuju apa ora? Ya wes. Atau? Berarti next time kalau diskusi Bang Tejo harus sambil makan baru bisa paham dia. Gak dolan neh man. Biasa sampean ki dolan. Iya, itu kan kemarin liburan, sudah selesai liburannya. Kalau aku sama Tejo ini udah sering diskusi sebetulnya teman-teman. Cuman yang ngono kadang ngeyelan arek. Nek luwe ngeyelin teman tambahan. Jadi kudu mangan. Saiki iki sing penting iki ya kuwi. Piye carane megahe iso golek mangan sing warak kuwi lho wis matur nuwun ndake Bang. Kuwi tanda manusia gue mau di bumi, manusia di bumi ini diberikan namanya itu rezeki, sandang pangan itu sama Tuhan yang Maha Kuasa.